Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amil gharra wa alayhi tatra wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bi jazil al-basara wa ala alihi azkirullaha fis sirri wa jahra amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di majlis ilmu. Mudah-mudahan semua hadir kita yang keberkahan Yasin Ratibul Atas ijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 18 yang bawah tuh, ittakhiz laka mursyidan. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه صادر الإمام من الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بقي أيها الشيخ الإمام الحافظ أنتم شنا حفظه الله بن عبد الله بن بركة قال أيها الولد وهي seorang anak قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكسير العلم. علمت engkau telah mengetahui min hatainil hikayatain dari dua hikayat ini annaka bahwasanya sesungguhnya engkau la tahtaj tidak membutuhkan ila takthiril ilm kepada atau di dalam memperbanyak ilmu wal'an dan sekarang ubayyinu laka aku Imam Ghazali akan menjelaskan untuk kamu ma yajibu apa-apa yang wajib ala salik atas orang yang menempuh jalan sabil haq, jalan yang benar. I'lam, ketahuilah annahu bahwasanya yang bagi selayaknya wajib lisalik untuk orang yang menempuh jalan kepada Allah syekhun mursyidun, seorang guru mursyid yang mengantarkan dia, yang menunjukkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, murabbin yang mendidik dia liyukhrijal akhlaq as-sayyi'ah, yang mana mursyid ini, guru ini, murabbi ini akan mengeluarkan akhlak-akhlak yang buruk minhu dari si murid bitarbiyatihi dengan mendidiknya wa yaj'al makanahu khuluqan hasanah, dan si guru akan menjadikan tempat yang buruk, akhlak yang buruk pada si murid kepada akhlak yang bagus atau akhlak yang mulia. Nah, jadi pentingnya kita mempunyai seorang guru, yang mana guru ini sangat penting buat kita agar bisa cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita jadi guru mursyid, karena guru mursyid itu kalau pada ulama itu ulama katakan bahwasanya mursyid itu yang mana atas kekuasaan Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa merubah yang tadinya si murid jadi ahli neraka berubah menjadi ahli surga. Makanya bahkan tuh ada ulama itu ketika sholat, lupa namanya, ketika sholat tuh kayak orang nendang-nendang, lagi sholat kayak orang nendang-nendang, jadi imam tuh nendang-nendang gitu. Selesai sholat ditanya sama muridnya, ya Maulana, kenapa guru ini ketika sholat kayak orang nendang-nendang gitu? Nah, kata si guru ini, aku punya murid lagi sakaratul maut. Nah, setan-setan ini pengen membawa murid saya agar tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya apa? Itu setan-setan apa? Diusir, ditendang-tendangin. Agar apa? Agar bisa menyelamatkan si murid meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu pentingnya guru. Makanya itu ada seorang ulama itu, jadi ada orang pencinta gitu,
pergi haji. Sering kita dengar kisah pergi haji. Kemudian ketika mau masuk terowongan Mina itu dipanggil-panggil sama satu jemaah. Haji, dilihat kayak di sawah yang mulia. Dia samperin, enggak ada. Panggil lagi haji, dilihat samperin, enggak ada. Panggil lagi haji, dilihat disamperin nih, lihat ada yang mulia. Ketika ada Abu jauh mendekat sama yang mulia itu enggak ada. Ketika balik ternyata apa? Itu terowongan udah bubuk, udah ambruk. Nih, guru Masya Allah. Jadi guru itu yang bisa yang menyelamatkan kita. Nampaknya kan sekarang agak sulit nyari guru seperti ini. Makanya kata yang mulia Abdurrahman itu, kalau seandainya kita belum bisa mendapati guru mursyid, maka salawat bisa menjadi guru mursyid buat kita. Jadi mereka yang memperbanyak terus baca salawat. Wa makna tarbiyah dan arti dan makna atau definisi tarbiyah itu pendidikan yusbihu fi'lal falah, menyerupai pekerjaan seorang petani. Allazi yaqla sauka, yang mana petani ini akan mencabut ilalang ataupun duri-duri daripada tanamannya. Wa yukhrijun nabatil ajnabiyyah, dan juga si petani ini akan mengeluarkan dari tumbuhan-tumbuhannya dia yang ditanam al-ajnabiyyah, daripada tumbuhan-tumbuhan yang lain, min baini zar'i, daripada tanaman padi. Jadi ini si petani nanam padi. Nah, maka si petani ini akan mengeluarkan ilalang-ilalang ataupun sesuatu yang akan apa? Yang akan menjelekkan tumbuhan dia, tanaman dia. Liyuhsina, agar menjadi bagus nabatu, tanaman padinya. Wa yakmula rai'uhu, dan akan menjadi sempurna perkembangannya. Tuh, Imam Ghazali mengibaratkan seperti petani sedang apa? Memelihara tanamannya dia, padinya dia. Maka bagaimana agar padi itu menjadi bagus hasilnya? Nah, yang jelek-jelek dihilangin. Nah, begitu juga seorang mursyid, seorang guru akan mendidik, memantau seorang murid agar apa? Agar sifat jelek itu apa? Berubah menjadi baik. Walau buddha, maka wajib, kata Imam Ghazali, harus disalik untuk orang yang menuju kepada Allah min saykhin, daripada seorang guru yu'addibuhu, yang akan mendidik dia, wayursiduhu, dan akan menunjukkan kepadanya ila sabilillah ta'ala, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala arsala lil ibadi rasulah, Allah ta'ala telah mengutus kepada hamba-hamba rasulan, seorang rasul, rasulan, para utusan-utusan. Biirsad, untuk apa? Untuk menunjukkan kepada hamba ila sabilih, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi diutus kepada kaum kafir Quraisy. Tujuannya apa? Tujuan agar mereka yang tadinya menyembah berhala, yang tadinya membunuh anak-anak perempuan, yang tadinya berbuat kejelekan, berubah menjadi berbuat taat kepada Allah. Fa'idha irtahala sallallahu alaihi wasallam, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada, meninggal dunia, faqad khalafal khulafa, maka sungguh telah mengganti posisi Nabi siapa? Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu fi makani, dalam tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga yursidu, mereka para Khulafaur Rasyidin menunjukkan kepada mereka ilallah, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting nih buat kita, mempunyai guru yang bisa merubah tabiat buruk kita menjadi baik, yang tidak kenal kepada Allah menjadi kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang keberkahan kita baca Yasin, kita baca Ratib, Allah subhanahu wa ta'ala, kita seorang murid yang betul-betul taat tunduk kepada guru-guru kita, dan Allah ta'ala kita ilmu manfaat yang barakah. Kita doakan mudah-mudahan Sayyidul Bait bersidik doa hidayah hajatnya,
kita ijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hayy ijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadriniyya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abshir al-Fatihah.